Halo, selamat datang di Ngobrol Bareng. Bareng siapa? Bahas Bahas apa? apa? Oke, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol. Oke. Oke, ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Hmm, Tas analisa lucu kali ya, Tas karena analisa. baru aja eh, ada satu kegiatan yang bahas hal tersebut. Jadi Hmm, kayaknya butuh dijabarkan hmm. Kalau atau didiskusiin gitu loh. tas analisa itu bagian dari ABA ya? Iya, bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya ya kalau mau Hmm, kita eh, tarik lebih jauh ya gitu ya. hmm. Tas analisa itu bukan milik ABA aja sih sebenarnya. Bukan milik ABA aja. Bukan milik ABA aja, tapi dia bisa ada di semua ranah. Kayak pernah dengar pekerjaan yang menganalisa kemungkinan kerugian Ah, atau risiko kecelakaan. Ya, itu hmm. kan butuh tas analisa. Bisa di Google juga, tas analisa ini ada di daerah ekonomi, daerah bla bla bla, itu banyak banyak area maksudnya. Hmm. Jadi nggak hanya. Iya, ya. Kenapa itu ada tas analisa ada di ABA? Karena namanya aja Applied Behavior Analysis ya. Butuh Nah, analisa. kemampuan analisa yang Iya, betul bagus. betul. Baik, baik. Karena kan sering banget nih bahas tas analisa di pelatihan ABA. Jadi Iya. orang-orang atau aku sudah bahkan mungkin berpikir bahwa oh tas analisis bagian dari ABA. Ternyata Mm-mm. ya memang iya, tapi memang tidak tertulis kali ya. Tertulis dong, karena kan Tertulis. dia bagian dari teori. Jadi dia itu Hmm. kalau kita baca buku-buku yang berkaitan dengan ABA, Hmm. dia eh, disebut sebagai proses membuat satu program menjadi lebih detail. Baik, baik. Tapi ada ya di bukunya itu ya, Ada, dijelaskan. Berarti ada. kalau ya bisa lah dilihat Iya. lebih detail di bukunya. Baik. Em, kalau berarti kalau misalnya saya sudah menjalankan tas analisa itu, apakah saya bisa disebut sebagai praktisi ABA? Katakan saya Hmm, menjalankan salah satu bagian dari ABA, mempraktikkan. itu dari banyak teori yang ada di dalam ABA, Hmm, tapi bukan berarti bisa dibilang jadi terapis ABA hmm, gitu. Tapi kalau misalnya kalau di saya ya hmm, pribadi nih, hmm, pribadi eh analisa itu adalah satu kemampuan yang harus dimiliki semua orang. hmm, Semua orang dari dari background pekerjaan, bahkan ibu rumah tangga sampai pejabat hmm, butuh kemampuan analisa hmm. gitu. Jadi kalau di ABA secara specifically itu dikatakan kemampuan memecah satu program menjadi lebih detail. Nah, kalau di area yang lain itu di ekonomi dan lain sebagainya itu juga satu kemampuan juga Hmm. menganalisa gitu. Mm-mm. Jadi saya ngelihat bahwa ini harusnya kemampuan individu. Seorang individu. Individu melihat situasi, program, atau let's say kita ngomongin anak berkebutuhan khusus, anak itu sendiri gitu. Tapi sebelum ke sana, dianya sendiri harus mampu melakukan analisa terhadap diri dia sendiri dulu sih. Gimana mungkin dia melakukan analisa di luar kalau dia sendiri? Yang hal yang terdekat dia aja dia nggak Iya, bisa. gitu lah. Baik. Nah kalau ngomongin tas analisa, sering banget nih kalau misalnya ada di pelatihan atau lagi ngobrol-ngobrol, eh, coba bikin tas analisa, apa namanya, bikin teh. Itu Kenapa? favorit saya tuh. Kenapa setiap saya dapat tugas pasti dikasihnya tuh bikin teh?
Itu favorit Itu saya. muncul dari mana itu? Eh, saya belajar ABA itu melalui banyak training tentunya. Tapi terkadang kita kan perlu punya insight sendiri gitu loh, punya pemahaman sendiri. Nah, Baik. begitu saya diperkenalkan bahwa bahwa tas analisa adalah mengecilkan satu program menjadi lebih detail, maka saya coba dengan melakukan hal yang saya sering lakukan. Saya seneng banget minum teh. Gitu. Kayak yang tadi tuh, yang dekat dulu. Iya, gitu. Nah, ternyata bikin teh itu bisa saya bikin sampai 50 steps. 50 steps. Baik. Even more gitu ya. Even more. Gitu. 100 kebayang bisa nggak? berarti ya? Kebayang nggak bikin teh 50 steps? Saya pernah diminta buat sampai 50. Dan nggak nyampe. Awalnya baru tahu itu 10 lah. Karena kan dulu buat teh ambil gula, ambil gelas, nyalain air, masak air, tuang airnya, air panas, kocok-kocok, jadi 10 doang. Iya. Itu udah banyak menurut saya pada saat itu. Ketika kita tahu sampai 50, waduh, gimana tuh? Iya. Nah, itu melatih kita ngelihat sampai detail. Jadi bukan berarti ketika saya bisa bikin step 50 langkah untuk bikin teh, bukan berarti saya tiba-tiba punya kemampuan analisa yang super keren, enggak. Tapi itu bagian dari latihan diri melihat sesuatu lebih detail gitu. Karena kita punya mindset orang dewasa, bikin teh itu ya lu ke dapur, lu ambil cangkir, lu ambil teh, lu kocok, lu minum. That's it gitu kan. It's mungkin 5 steps gitu. Tapi ketika saya men-challenge diri saya untuk bikin itu 50 langkah, ternyata susah loh. Susahnya itu adalah putting myself into words, satu, membuat apa yang sudah saya ketahui itu ke dalam kata-kata. Kemudian membuat kata-kata tersebut tidak membingungkan buat orang yang baca. Ketiga, membuat runutan yang jelas. Urutannya yang jelas. Yang sesuai juga kan? Iya. Nah, latihan itu yang kalau kita ulang secara berkesinambungan, ininya yang berubah. Cara berpikir melihat detailnya yang berubah gitu sih. Iya. Apa namanya? Tadi kan dibilang sampai 50, bahkan mungkin 100 juga bisa jadi nyampe. Bisa. Nah, sebenarnya sepanjang apa sih? Kayak apakah makin banyak makin bagus, atau kayaknya 50 kayak make sense deh buat dilakuin, atau dicukupkan sampai 50 aja deh. Nah, balik lagi nih tadi, membuat langkah tersebut bukan untuk orang lain sebenarnya. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk diri saya, melatih cara berpikir, observasi, dan detail. Jadi bukan untuk dilakukan. Bukan untuk dilakukan oleh orang lain. Oleh orang lain. Tapi kita beranggapan itu orang lain yang akan lakukan. Saya nulis ini, saya taruh urutan ini, maka ketika orang asing, let's say orang yang Tunisia atau orang yang nggak pernah bikin Mesir datang ke rumah saya gitu. Baik. Dia baca itu, saya tulis dalam bahasa Mesir gitu ya. Dia bisa lakukan. Walaupun dia nggak tahu dapurnya si Sinta di mana ya, gelasnya si Sinta di mana ya, dia nggak perlu saya beritahu, dia cukup baca instruksinya, dia bisa lakukan gitu loh. Nah, itu
si menulis itu adalah latihan cara berpikir gitu. Berpikir bahwa orang lain yang akan lakukan. Jadi bukan berarti nanti tiba-tiba orang itu jadi pintar analisa. Terus mungkin akan bisa. Nah, karena tujuannya ke sana Ya, gitu. Ininya sih yang sedang dilatih sebenarnya. Oh, jadi bukan kayak sebanyak apa kamu bisa buat atau Enggak. sedetail apa kamu bisa buat, tapi lebih tas analisa tuh untuk Kemampuan diri sendiri. mengasah kemampuan Iya. kita. Jadi ketika kita nulis tuh, oh saya bisa pecah ini kegiatan sampai 100 sampai sedetail mungkin. Maka ketika saya melakukan hal itu, saya bisa putting my mind, maksudnya kegiatan itu sedetail mungkin. Ketika Iya. saya ngajar, tahu nih selahnya kosong di mana, nah di situ saya isi. Ya, makanya tadi di awal saya bilangnya gini, kalau kita ngerujuk ke area pekerjaan yang lain, ekonomi, politik dan lain sebagainya, analisa pekerjaan itu banyak dilakukan. Bukan hanya punya orang IBI, bukan. Semua lini pekerjaan ada. Analisa pekerjaan itu ada, gitu. Jadi dilihat dari situ saya berpikir bahwa ini berarti sebenarnya kemampuan individu. Baik. Nah, di teori ABA dia dibuat kemampuan memecahkan program. Nah, saya kombinasi gitu loh. Dikombinasi bahwa kalau kamu mau bikin satu pemecahan program, yaitu tas analisa di dalam ABA, you need to practice yourself first gitu loh. Iya. Latihan dulu nih gitu. Latihannya apa? Latihannya ya itu bikin teh. Makanya mungkin kalau ikut training saya itu saya selalu bilangnya bikin teh. Gitu. Karena everyone do it, atau mungkin yang nggak suka teh pernah lihatlah minimal orang lain melakukan gitu. Nah, berarti yang ditekankan dari tas analisa ini adalah kemampuan diri. Kalau saya ya, takutnya nanti ada orang praktisi lain yang bilang enggak, arti tas analisa adalah ini. This is not talking about theoretical gitu loh. Tapi tentang kemampuan diri. Kalau kita merujuk ke teorinya ya itu kemampuan memecah satu program menjadi detail. Tapi orang nggak akan bisa memecah program itu kalau dia nggak punya keterampilan itu gitu loh. Betul. Ngerti nggak sih? Proses berpikirnya itu gitu loh. Ya, jadi yang ditekankan itu adalah di proses berpikir saat menganalisa suatu tugas. Yes. Jadi ketika mendapat kesulitan di satu tugas itu, kita udah tahu nih, oh di sini nih masalahnya. Iya. Oh di sini nih bolongnya. Jadi nggak kayak gini ya. Jadi nggak kayak misalnya kita udah masuk ke dunia keterapisan. Kita udah berpindah nih. Jadi si tas analisa itu adalah kemampuan memecahkan satu program. Dia pecahin si terapisnya. Kemudian dia apply ke anak. Ya kan? Misalnya langkahnya 1 sampai 10. Karena anak ini sudah di-assess, ternyata dia ada di langkah kelima misalnya. Atau langkah ke-1 misalnya. Nah, ketika anak itu bisa atau anak itu tidak bisa, dia udah punya kemampuan itu gitu loh. Kemampuan what to do next atau what to do what to do next ketika dia tidak bisa, dan what to do next ketika dia udah bisa. Jadi si tas analisa yang dia sudah buat ini nih baku, ternyata nggak jalan sekalipun, otaknya masih jalan, ngerti nggak? Kadang-kadang kan kita udah pecahin nih, ternyata nggak ada di situ nih jawabannya yang kita udah rencanakan. Berarti kan kita berpikir, kayaknya gue keselip yang lain nih. Iya. Gue ketinggalan yang lain. Belum masuk nih. Iya. Karena gitu. dibuatnya tidak detail, kurang stepnya. Atau tidak terpikirkan mungkin. Gitu. Kan bisa jadi nih diurutin karena dia udah kenal anaknya, udah dia observasi dan lain sebagainya. Ternyata ketika dia ngajarin, si anak ini juga berproses gitu. Si anak ini berproses, ternyata dia mungkin lebih cepat
Mm. Si tas analisa ini sampai 10. Iya. Dia harus kurang. Atau ternyata anak ini nggak bisa, Untuk bukan karena dari tas analisa ini, tapi ada kemampuan fisiklinya yang nggak mendukung. Kan dia harus analisa itu juga dong. Iya, jadi bukan hanya di yang dia Programnya let's say menulis, ya kan dia udah bikin tuh urutannya. Ternyata tangannya nggak bisa gitu, atau punggungnya nggak bisa, atau whatever yang dia nggak bisa gitu. Iya. Yang dia tidak pikirkan itu akan mempengaruhi menulisnya. Baik. Iya. Nah, kalau ngomongin itu makanya saya selalu bilang dari awal tuh ininya cara berpikirnya loh. Jadi si tas analisa itu sorry banget untuk praktisi ya, akan percuma lu buat keren. Kalau di sininya analisanya sebenarnya nggak bisa. Iya. Karena misalnya kemampuan yang dia punya untuk tas analisa itu dipakai menganalisa hal yang lain, jadi cepat, jadi bisa. Jadi nggak cuma A, I, U, E, O yang diajarin ini, tapi ke hal lain. Ya, jadi nggak saklek gitu, nggak kaku, nggak baku gitu. Iya. Kalau bisa, karena kalau punya pondasi bisa menganalisa ke A bisa, berarti ke hal lain harusnya bisa, karena pondasinya udah ada nih untuk itu menganalisa. Yang saya bilang dengan membaca anak, reading the child. Jadi ketika kita punya kemampuan analisa ini, maka membaca anaknya jadi jauh lebih cepat. Gitu sih. Jadi tas analisa itu dibagi dua kalau saya. Kemampuan atau keterampilan individu tersebut, dan dari teoretikalnya itu ya memecah program gitu. Lu nggak akan bisa pecahin program kalau lu nggak detail. Lu nggak akan detail kalau lu nggak observasi. Gitu. Jadi berbarengan tuh ya dua ya. Oke, nah tadi kan ngomongin itu ya, nulis. Nah, sedangkan nulis itu kan udah masuk ke area akademik nih ke depannya kan. Nah, prerequisite membuat tas analisa gitu kan, terutama buat yang akademik kan biasanya kita ngajarin orang tua juga untuk bisa menganalisa kan. Nah, sedangkan orang tua kan nggak ada kemampuan atau informasi sebelumnya mengenai akademik, misalnya ngajarin ngitung. Oh, ternyata ngajarin ngitung tuh bukan cuma ngajarin 4 tambah 4 sama dengan 8, tapi kita mesti tahu, oh ternyata sebelum ngajarin angka ada ngitung kuantitas dulu. Oh ternyata, nah itu kan orang tuh maksudnya diketahui cuman sama guru, karena guru kan diajarin tuh cara proses mengajar, proses mengajar matematika. Nah orang tuh kan nggak punya tuh. Itu sebenarnya gimana tuh? Orang tua kan sekarang bilang, ibu mah guru enak diajarin kita, orang tua kan nggak ada. Nah itu biasanya gini, terkendalanya bukan tahu atau tidak tahu, tapi lebih kayak penamaan. Kadang-kadang penamaan itu jadi seperti fancy, jadi kayak keren gitu, atau jadi kayak terlalu susah gitu karena penamaan. Misalnya gini, si terapis atau guru bilang, oke, ibu harus lakukan identifikasi imitasi. Itu kan terlihat atau terdengar mungkin menyeramkan, atau terlihat wow, atau terlihat susah, atau terlihat keren gitu kan. Padahal kalau misalnya dia bebaskan diri dia terhadap penamaan tersebut dan merujuk aja, misalnya anaknya usia 3 tahun. Tumbuh kembang anak 3 tahun harusnya apa sih? Itu banyak literaturnya. Terus misalnya dia pergi aja ke PAUD. Anak PAUD diajarin apa sih? Anak TK diajarin apa sih? Kan gak susah. Liatin aja. Lihat. Kalau perlu nanya, Bu, boleh tahu nggak kurikulumnya apa? Kan dimulai dari kurikulum PAUD misalnya, kurikulum TK, SD 1, SD 2, SD 3 gitu. Jadi nggak yang terlihat menyeramkan dan kaku dan akademik banget gitu, enggak sih. Dibebasin aja, karena kalau kita misalnya
ngikutin baku begitu juga kitanya akan kelagapan sih. Berarti sebenarnya modal dari tas analisa itu selain punya fondasi cara menganalisa, punya informasi yang akan kita analisa. Jadi gini, ketika kita melatih diri kita untuk menganalisa, Iya. kita sedang melatih diri kita menganalisa sebuah masalah. Jadi ketika orang itu sudah memiliki kemampuan menganalisa, maka ketika dia menghadapi satu masalah, dia mampu menghadapinya karena dia sudah menganalisanya lebih dahulu. Gak akan panik. Itu kenapa setiap training saya masukin itu. Karena itu kemampuan individual yang wajib kudu mesti harus dimiliki. Tas analisa itu. Yes, that's how you see life. Iya. Kalau misalnya nih, dia nggak melatih diri dia, bikin teh, bikin kopi, bikin nasi goreng, whatever dia bikin detail, dia nggak akan pernah observasi. Dan bagaimana dia tahu, gue harus kasih program apa nih anak gue nih, kemampuan berpikirnya nggak jalan nih. Lu boleh observasi di TK, SD, SMP, SMA untuk dapetin kurikulum, ya kan? Kemudian ketika dia tidak melatih dirinya untuk observasi dan mendetailkan, dia nggak akan tahu perencanaan terhadap masalahnya dia sendiri. Gue punya masalah nih, gue nggak ngerti tuh bikin kayak ginian. Oh, harusnya ngapain? Dia nggak punya plan sama sekali. Itu kenapa core utama dari ngajar itu adalah tas analisa. Cara berpikirnya ya, menganalisanya. Bukan kita masukin ke teori ABA-nya, bukan. Tapi how I see my problem. How I use my brain to see the problem. See the problem. Baik. Ya, makanya jadi ingat waktu yang pernah diajarin tuh kayak apa namanya, teman-teman diminta buat step gitu kan, step tas analisa mengenai kegiatan bikin nasi goreng. Nah, ada pesertanya yang saya nggak pernah bikin nasi goreng, Bu. Terus diganti, ya kan? Diganti, ya udah jangan. Yang semuanya pernah bikin atau pernah lihat. Akhirnya teh, karena semua orang pasti pernah bikin teh. Nah, kenapa itu? That decision saya make karena itu di pelatihan. Itu di pelatihan satu, jadi butuh sesuatu yang cepat. Ya kan? Sesuatu yang cepat, mereka bisa langsung lakukan. Karena itu juga artinya kan tadi udah dijelaskan, yang dekat sama mereka, relate sama diri mereka sendiri. Ya, jadi informasi yang sudah pernah mereka dapatkan gitu. Tapi sebenarnya balik lagi yang analisa tadi kan, karena itu adalah latihan, makanya supaya cepat ya udah yang relatable sama mereka. Tapi kalau itu bukan latihan yang atau itu di latihan yang panjang, saya akan minta mereka berpikir, solve it. Iya. Analyze bagaimana caranya menganalisa masalah mereka ketika dia tidak tahu cara bikin nasi goreng. That's the point of task analisa. Iya. Menganalisa masalahnya. Gue nggak ngerti nih, belum pernah nih bikin nasi goreng. Oh harus apa? Ya Google. Iya. Bu, saya nggak tahu nih cara nurunin pelajaran sosial. Gimana? Ayo analisa. Gimana caranya? Gitu. Oh, tanya guru sosial lah. Iya gitu. Jadi itu bagian dari tas analisa juga. Ya, itu yang saya coba arahkan mereka lakukan, yaitu cara berpikirnya. Jadi bukan sekedar memecah satu program menjadi lebih detail, tapi you have the soul on it, gitu loh. Jadi kayak kalau ada pencipta lagu, dia ngerasain soulnya di situ. Nah, kita ngajarin orang lain untuk nyanyiin lagu itu, kan belum tentu punya soulnya dong, gitu. Nah, soul dari ngajar adalah ini analisa. Itu yang dicoba untuk ditransfer ke orang.
Kenapa harus ditulis, Bu? Nggak pada saat bikin kan selalu kayak tulis. Ya. Oke. Kan kayak kan bisa aja kayak ayo pikirin terus langsung ini. How many of you yang memiliki memori yang cukup untuk menampung 50 step 50 step itu? walaupun kayak tadi ya misalnya bikin teh mah gampang tiap hari ya ternyata iya stepnya banyak yang tinggalan ternyata. Rata-rata setiap kali saya minta orang untuk melakukan hal tersebut itu 5 sampai 10 langkah. Masih ya 5 maksimal itu 10. 5 maksimal sampai 10. 10 ada yang sampai 50 bikin teh itu sendiri jarang kecuali saya challenge itu biasanya terapis ya saya challenge nanti dapat hadiah gitu. Siap. Baru motivasinya gede gitu. baik. Tapi kalau misalnya di seminar yang pendek gitu yang 1 harian penuh gitu ya dari jam 9 sampai jam 3 itu maksimal itu 15. Tapi kalau yang training terapis yang 1 bulan penuh itu kalau diiming-imingin mereka biasanya maksain diri gitu. Nyampe bisa, tuh pokoknya. Bayangkan orang itu di challenge walaupun dengan iming-iming ya, dengan hadiah bisa loh. Bisa ya. Motivasinya gede kan? Gede kan? Nah, ini yang saya coba bilang ke orang tua, ketika motivasi kamu adalah di anak, harusnya besar. Harusnya besar dari uang 50.000 itu ya. Saya nggak mention duitnya loh. Enggak, maksudnya. Baik. Lanjut ya. Bu, nih kan udah disebutin. Yang bisa tuh 5 sampai 10 step. Anggap deh. Duh, saya bodoh banget deh untuk bisa ini pelajarin tas analisa buat bisa gitu kan. Mungkin saya nggak bisa sama sekali buat nyerap itu tas analisa. Bisa. Jadi ada case di mana biasanya nih itu di orang tua. Kenapa tuh? Karena mungkin gini kali ya, dia udah babak belur gitu ya, udah lebam-lebam, udah biru gitu ya, pusing. Boleh nggak Bu Sita kasih jawabannya aja gitu kan? Oh baik. Nah, setiap praktisi pasti ada idealismenya kan. Saya punya idealisme bikin orang tua itu pinter, sesusah apapun gitu. Nah, ketika saya paksa, biasanya ada beberapa yang gugur di tengah jalan gitu. Ya, buat saya ya itu pilihan. Nah, ketika ada orang yang mau tetap fight, itu saya minta untuk ketika dia lakukan tulis. Jadi dia ngambil nih 1. Saya bilang, bikin tehnya Bu. Apa yang Ibu lakukan, tulis. Dan itu bisa. Oh, berarti seharusnya tas analisa itu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Iya. Iya kan? Iya. Nice. Biasanya gini, si orang tua itu dia coba bikin, dia tulis dengan membayangkan. Nah, ketika dia bayangkan, banyak tuh memori kerjaan yang lain muncul, ngeganggu. Nah, saya minta, oke, Bu, bikin teh, coba. Pertama Ibu ngapain? Ke dapur, tulis. Ke dapur. Terus habis itu ngapain? Ngambil cangkir. Ngambil cangkirnya di mana? Di lemari, tulis. Ngambil cangkir rumah. Berapa cangkir yang Ibu ambil? Ngambil 1 cangkir. Yang besar apa yang kecil gitu? Sedetail itu. Akhirnya dia, oh iya ya, gitu. Dia belajar observasi diri dia sendiri melalui latihan tersebut. Baik. Nah, ketika dia lakukan itu, tahu nggak yang
lebih menakjubkan lagi apa yang muncul. Apa? Empathy. Itu Jadi menempatkan diri dia ke spesialnya latihan. baik. Akan memunculkan empati. Ketika dia tahu ternyata langkahnya banyak ya, kemampuan yang harus dimiliki banyak ya, kenal tempat, kenal kata kerja, kenal kata sifat, kata benda, Belum lagi fisiknya. belum lagi gerakannya gitu kan, belum lagi mengkombinasikan semuanya, akhirnya dia muncul empati. Itu yang bikin saya tuh bawa ini kemana-mana. Gitu. Jadi selain ini basis dari kebutuhan untuk mengajar, tapi dari situ kita bisa menempatkan orang tua menjadi si anak itu. Jadi ngerasain kayak, oh anak gue nih belajarnya susah banget, tau? Kok nggak mudeng-mudeng ya? Gitu. Kenapa nih anak kamu mudeng-mudeng? Terus orang tua jadi ngerasa, kalau gue jadi anaknya terus dipaksa-paksa, buset, stres banget. Iya. Iya betul. Itu sih. Kalau dibilang analisa itu adalah sebuah pengetahuan, maka bukan pengetahuan, keterampilan. Keterampilan. Oke. Keterampilan individu ya. Maka bisa dipelajari dan dilatih. Iya. Siap. Mantap. Gitu deh. Jadi latihan membuat tas analisa dengan menulis itu akan mempermudah kita melakukan observasi. Kalau dibayangin nanti muncul bayangan yang lain. Sambil gini tiba-tiba ngantuk, sambil gini mikirin makanan gitu kan. Terus ada bawaan apa, muncul memori apa gitu. Kita nggak bisa mengandalkan penuh otak kita. Kita bisa mengandalkan semua indera kita ke dalam satu. Menulis itu kan mata, tangan, otak ada di situ semua. Jadi menulis adalah salah satu cara kita mengendalikan diri juga sih. Itu sih. Ngobrolinnya mantep ya. Satu topik tapi lumayan. Iya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih? Boleh? Boleh. Iya. Baik. Terima kasih sudah dengerin mau obrolan. mendengarkan. Jangan lupa kalau suka videonya di share, kasih like, di komen mau topik apa aja terserah, atau mau nanya yang relate dengan topik ini, nanti kita jawab di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.